Halo Gadgeters, Adi di sini dan ini adalah Redmi 15C, HP sujetan baru dari Xiaomi buat orang-orang yang cari HP untuk kebutuhan sehari-hari doang. Buat chatting, browsing, buat nonton YouTube, buat cek out Tokopedia, buat pesen Grab. Mereka yang nggak main game-game yang berat, nggak main-main game-game yang kompetitif gitu ya, yang simpel-simpel aja lah kayak Shopee Tanam atau Shopee Capit gitu. Foto asal cukup jelas buat di-post di grup WhatsApp keluarga, terus video asal paling buat bikin video unboxing paket kayak gitu. Spesifikasinya sendiri kurang lebih masih sama dengan, generasi sebelumnya yang Redmi 14C, tapi yang Redmi 14C sendiri itu memang masih dijual, cuma harganya udah turun lumayan jauh. Itu yang 6128 tadi saya ketemu di, Shopee itu ada yang jual, 1,2 juta, untuk yang 8K25 ada yang jual di 1,5 juta. Jadi turunnya lumayan. Kalau mau link pembeliannya cek aja di, kolom deskripsi. Nah, kalau Redmi 15C ini sendiri sekarang harganya, 1,6 ya, untuk yang varian yang terendah yang 64128, kalau mau yang varian yang lebih tinggi 84256 itu harganya di 1,8. Harga yang varian terendah itu naik 100.000 mungkin karena harga dolar naik kali ya dibandingkan, waktu tahun lalu. Tapi yang, 84256 ini nggak naik, tetap di 1,8. Bedanya apa? Yang paling kelihatan bedanya tentu aja ada di bagian belakangnya. Nih lihat modul kameranya, beda banget dibandingkan dengan Redmi 14C dulu. Kalau dulu kan, bulat, gede di tengah. Sementara untuk warnanya sekarang ada, beberapa pilihan warna. Selain warna orange yang lagi saya pegang ini, ada warna hitam, warna aman, warna sejuta umat, dan ada lagi warna hijau dan warna biru. Cuma ini kalau dibilang warna orange, kalau dilihat mata saya kok jadi kayak warna pink nggak sih? Tapi upgrade yang paling fungsional, upgrade yang paling signifikan, upgrade yang paling menarik buat saya adalah sebetulnya di bagian baterai. Baterainya sekarang 6000 mAh kapasitasnya. Dulu di generasi sebelumnya itu 5160 mAh. Naik, sekitar 900 mAh, tapi, bodinya ini nggak beda jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ketebalannya, beratnya juga nggak beda jauh. Mungkin ini karena pakai teknologi baterai baru kali ya, yang silikon karbon itu. Nah, sementara untuk chargernya dapat sekarang 33 watt. Sebetulnya sama, dulu ya waktu di Redmi 14C dapat 33 watt, tapi bedanya, ada bedanya. Bedanya waktu di Redmi 14C, walaupun chargernya 33 watt, tapi HP-nya cuma bisa terima 18 watt maksimal. Jadi buat ngecas waktu itu 5100-an mAh itu butuh waktu 2,5 jam. Kalau yang sekarang nih, kalau dipasang 33 watt walaupun kapasitas baterainya sekarang lebih gede jauh 6000 mAh, itu ngecasnya dari 0 sampai full tuh cuma makan waktu sekitar 1,5 jam, jauh-jauh lebih cepat. Lalu ada satu fitur tambahan di Redmi 15C ini yang menurut saya cukup menarik, yaitu reverse charging. Nah, reverse charging ini berarti kita bisa jadiin, HP-nya sebagai power bank buat ngecas kayak misalnya TWS atau HP lain juga bisa. Tapi ada satu syarat, syaratnya kita harus punya kabel dari C ke C. Dan ini nggak ada di box penjualan, karena di box penjualan dikasihnya kabel dari A ke C, USB dari USB A ke USB C. Terakhir, ada upgrade yang cukup, signifikan lagi itu di IP rating-nya. Kalau di Redmi 14C yang tahun lalu itu dia pakai sertifikasi IP rating-nya 52, dan sekarang 64. Ini berarti udah tahan debu, tahan kena hujan, tahan ketumpahan air, asal nggak dicelupin ke dalam kolam renangnya gitu. Jadi ini bisa lebih tangguh lah kalau misalnya kita mau buat merobos hujan di jalan dan lain-lain. Update software-nya sekarang juga udah dapet 4 tahun, update OS-nya, OS Android ya, dapat 4 tahun, plus 6 tahun security patch. Ini Xiaomi udah kayak mau nyaingin Samsung nih bentar lagi nih. Samsung 6 tahun, Xiaomi udah 4 tahun nih, bahkan untuk HP sejutaan. HP-HP dari brand selain Samsung dan Xiaomi kayaknya agak ketinggalan ya buat, update software ini, saya nggak tahu kenapa, tapi ya, ini hal yang bagus sih. HP sejutaan, update software 4 tahun untuk Android-nya dan 6 tahun buat security patch-nya. Dan jangan lupa ini garansi Xiaomi bukan 12 bulan, tapi 15 bulan. Oke, sekarang kita bahas performanya buat main game. Sekalipun ya, saya tahu ini bukan HP untuk main game gitu. Cuma mungkin ada yang tergoda buat main game di HP ini, ya ini pakai prosesornya Helio G81 Ultra, masih sama kayak sebelumnya. Memorinya LPDDR4X, bukan memori yang terkencang saat ini, dan storage-nya penyimpanannya ini masih pakai eMMC. Belum UFS, jadi masih belum terlalu kencang sih gitu. Yang saya sayangkan sebetulnya ada di bagian layarnya sih, karena ini layar udah 120 Hz. Tapi ketika saya coba buat main Subway Surfer, itu nggak dapet 120 Hz.
Jadi jarang sekali 120 Hz ini bisa terpakai lah gitu. Karena sebetulnya 120 Hz ini udah ada dari, generasi sebelumnya ini di Redmi 14C. Mungkin Xiaomi menganggap, ya, orang main game di HP ini paling 50 Hz juga udah cukup ya, dan itu ya memang bener sih, nggak salah sih. Kemudian untuk game sejuta umat Mobile Legends, saya saranin aja supaya nggak tergoda buat bikin settingannya untuk mentok kanan, karena bakal kerasa nge-lag, nggak enak kalau settingan mentok kanan. Saran saya pakai aja settingan default yang udah tersetting waktu awal kita download gamenya itu. Nah, kalau untuk PUBG Mobile, ya ini cuma dapat settingan Smooth Ultra. Smooth Ultra itu berarti berapa ya? 40 fps ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal kameranya. Nah, kameranya ya selayaknya HP 1 jutaan, kameranya yang bisa benar-benar kepake cuma satu doang, kamera utamanya. Yang satu lagi ya cuma kayak hiasan doang. Nah, kamera utamanya ini 50 megapiksel dengan bukan f1.8, dan kamera selfie-nya 8 megapiksel dengan bukan f2.0. Buat foto-foto yang di outdoors, yang siang, karakter fotonya ini warnanya cenderung natural ya, apa adanya. Kelihatan dari warna-warna yang dominan cerah kayak warna hijau daun atau warna merah bunga. Di sini kelihatannya porsinya nggak berlebihan. Ada celah buat kita kalau kita mau ngedit gitu, pengen digonjrengin itu masih bisa di sini. Tapi kalau ngomongin soal kontrasnya, foto pembandingnya ini relatif lebih nampol ya. Pemrosesan dynamic range-nya lumayan agresif, kelihatan hampir semua bagian objek utama diangkat banget di area terangnya. Overall, kamera HP pembandingnya ini ngasih vibes yang lebih hidup lewat processing tambahan dari software kameranya. Cocok buat yang doyan foto point and shoot, jadi nggak perlu kita ngedit-ngedit lagi. Buat foto-foto malam, kamera Redmi ini cenderung kurang bisa ngangkat exposure. Biar ada lampu-lampu jalanan, dia masih kelihatan lebih gelap. Ada foto yang kelihatan lebih terang, tapi efeknya jadi noise lebih banyak. Buat noise sih, kamera HP pembandingnya ini masih kelihatan lebih bisa menghandle-nya ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal selfie. Kelihatan kalau di Redmi, objek yang di depan tuh cenderung dapat highlight yang lebih dibandingkan dengan objek yang di belakang. Untuk tone warna muka, kalau yang Redmi kok saya ngeliatnya agak gonjreng ya, sementara di HP pembandingnya ini justru malah lebih natural. Ya, ini sampel video dari kamera depan, kamera selfie-nya Redmi 15C. Ini saya bandingin sama HP sejutaan lain yang harganya mirip-mirip, dan ini saya pegang pakai tangan doang tanpa bantuan gimbal atau stabilizer apapun. Dan ini mikrofonnya, suaranya pun dari mikrofon internal, nggak pakai tambahan apapun, jadi bisa ada gambaran lah ya buat kalau dipakai nanti. Ini by the way jam 5 sore, habis hujan, langitnya masih mendung, nggak ada matahari, dan ya ini paling cuma ada bendera-bendera karena kemarin habis 17 Agustusan. Ini tangannya paling maju, paling mentok segini nih. Udah susah maju lagi tangannya saya. Gimana hasilnya? Ya, ini dia sampel video dari kamera depan, kamera belakang. Kamera utamanya dari Redmi 15C dibandingin dengan HP sejutaan lainnya yang baru keluar kayaknya bulan lalu atau 2 bulan, kayak bulan lalu deh. Direkam sama-sama di Full HD 30. Sebetulnya di HP sejutaan lain ini bisa sampai 2K, resolusi lebih tajam, lebih tinggi, cuma rasanya bakal lebih kepake di Full HD 30-nya ini. Jadi kita bandingin sama yang sama-sama Full HD 30. Ini saya bawa pakai tangan doang, nggak pakai bantuan gimbal, stabilizer, apapun. Suaranya juga dari suara mikrofon internal HP-nya. Dan ini suasana sore hari. Baru aja selesai hujan. Matahari nggak tahu kelihatan ada di mana. Cuma mungkin dari sini bisa kelihatan ya backlight-nya, HDR-nya, dynamic range-nya seberapa bagus. Oke, lebih suka yang mana ceritain di kolom komentar ya. Oke, kesimpulannya, worth it nggak sih beli Redmi 15C dengan spesifikasi yang masih mirip-mirip sama Redmi 14C, padahal Redmi 14C udah turun harga 300.000, lumayan. Menurut saya sih ya Redmi 14C itu HP yang bagus, dan Redmi 13C yang generasi sebelumnya lagi juga bagus banget. Itu Redmi 13C itu sukses ngebawa, nge-carry, ngegendong angka penjualan Xiaomi Indonesia jadi nomor 1 waktu itu di kuartal 2 2024 kalau nggak salah.
ada beritanya ntar, mungkin editor bakal cantumin di sini. Terus yang Redmi 14C itu juga ada prestasi sendiri, dia masuk 10 besar HP paling laku di dunia. Di dunia loh, bukan di Indonesia doang, untuk tahun 2024. Nah sekarang Redmi 15C, saya ngeliat dia pakai resep yang kurang lebih masih sama dengan Redmi 14C dan 13C, jadi ya ngapain sih pakai strategi yang baru, ngapain pakai resep yang baru kalau resep yang lama, strategi yang lama tuh masih berhasil, masih sukses gitu. Jadi saya yakin Redmi 15C ini juga bakal sukses baik di Indonesia ataupun di level dunia. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita misalnya punya duit 1,6 juta, mending beli Redmi 14C yang 84256 atau beli Redmi 15C yang memori lebih kecil, 6128. Saran saya sih mending beli yang baru, yang Redmi 15C, karena ya baterainya lebih gede, ngecasnya lebih cepat, ada tahan air juga gitu, terus juga update software-nya lebih panjang. Ya meskipun memang memorinya jadi lebih kecil ya, jadi cuma dapat memori 6 GB, tapi saya rasa itu 6 GB masih cukup buat sekarang. Dan penyimpanannya 128 pun ya mungkin masih bisa kepake setahun 2 tahun ke depan. Kalau tahun ketiga atau tahun selanjutnya kerasa kurang, itu bisa kita tambah pakai slot micro SD tanpa mengorbankan dual SIM-nya. Dan slot micro SD-nya ini bisa sampai kapasitas 1 TB. Itu gede banget lah 1 TB. Oke, itu aja opini saya buat Redmi 15C. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!